Menurut gua aksi boykot itu sih. Kenapa? Gue bilang karena gini, sorry ya, orang-orang yang sekarang ribut boykot itu, otak mereka tuh gak pernah sanggup untuk mencerna bahwa ketika kalau resto yang diboykot itu sampai tutup gara-gara sepi, yang jadi korban itu adalah pegawai muslim saudara kita sendiri. Betul. Kalau ketika gerai restoran waralaba gitu itu kan pasti banyak banget yang kena imbas kan. Selain of course pegawainya dirumahkan, yang tadinya dapat gaji dia nggak dapat gaji, terus belum lagi supplier-suppliernya, vendornya segala macam itu semua kena semua. Mereka ada nggak orang Israel dan Yahudi di situ? Gak ada. Orang muslim semua. Sekarang gue pengen tanya, itu tukang-tukang boykot ya, yang ngeboykot resto-resto waralaba itu mikirin nggak kalau sampai misalnya ada waiter di PHK gara-gara restonya harus tutup, gara-gara sepi, gara-gara diboykot, terus dia pulang, gak bisa beliin anaknya susu, anaknya nangis, minta susu, tapi dia gak punya duit untuk beliin susu karena udah di PHK. Sekarang gue pengen tanya, itu orang-orang yang boykot bakal mikirin tuh waiter yang orang muslim itu gak? Bakal gak mikirin? Kagak, gue jamin. Betul. Dan lebih konyolnya lagi, apa coba pengaruhnya boykot resto di sini ke Israel? No, Sam. Kagak ada pengaruh sama sekali ke Israel. Tidak mengganggu ekonomi Israel. Israel tetap Gaza, yang kena pengaruh itu cuma satu, yaitu lihat gue bilang tadi, karyawan muslim yang kerja di restoran waralaba itu. Jadi betul, susah, jadi melarat, jadi sengsara, kagak bisa ngasih makan anak istri. Apa itu namanya kalau bukan, sorry itu mereka protes Israel orang Palestina, tapi sambil mereka rezeki saudara muslimnya sendiri. Iya. Itu alasannya kenapa gue bilang mereka. Nah, itu dia sih teman-temannya apa yang dibagikan oleh Bang Permadi Arya di sini teman-teman ya. Dan kita akan coba melihat beberapa komentar yang ada di dalamnya, tapi terlebih dahulu kita akan coba baca ulang kembali ya caption dari Bang Permadi Arya di sini ya. Orang-orang tolol tukang boykot itu otaknya tidak pernah sanggup berpikir logika sederhana ya. Kalau gerai resto sampai tutup gara-gara sepi, yang jadi korban itu pegawai muslim saudara kita sendiri. Jadi boykot itu tolol sih ya. Jadi benar aja teman-temannya. Artinya bahwa kalau misalnya KFC, McD, ya Pizza Hut ditutup atau kayak Starbucks begitu ya ditutup, maka itu jujur ya tidak akan terpengaruh dengan Israel ya. Justru yang berpengaruh itu adalah sama saudara-saudara kita yang kerja di KFC yang akhirnya mereka di PHK begitu ya. Artinya mereka nggak dapat lagi penghasilan ya. Lalu ada dari Daniel Yanti 2020 ya. Waduh, boykot itu kena saudara sendiri ya, betul ya. Jadi bukan main teman-teman ya. Ada dari Starnin ya. Selain dari boykot, dengan cara apa bang kita bisa membela kaum yang tertindas di Palestina? Tunjukin dong kepada kita caranya supaya pemikiran bahwa boykot akan merugikan banyak orang nggak dilakukan ya. Oke, kita akan coba lihat kira-kira ada nggak respon dari Bang Permadi Arya. Oke, nah ini dia responnya. Kita akan coba lihat kawan-kawannya. Ini dia dari Bang Permadi Arya. Caranya jihad pergi ke Gaza atau Rafah. Ini serius nih atau bagaimana nih? Lalu ada direspon dari Bang Kucing Beracun ya. Bang Permadi Arya, mana bisa dan mana berani kan bang? Nah ini kayaknya sih teman-temannya, yang saya pikir ini bagus sekali dari narasi kada ya. Dia menjawab dari Starnin Kuston yang pertanyaannya tadi itu. Lalu jawabannya adalah caranya pakai doa. Kalau doa lu belum dikabulkan Allah, ya lu langsung aja berangkat ke sana. Gampang kan? Oke. Ya betul sekali. Ini juga tantangan teman-temannya. Nah, lanjut ini dari Asanti Nugraha 12. Tapi lebih baik produk lokal ya. Sekarang mulai yuk bikin produk lokal biar maju juga NKRI di tangan orang yang tepat. Oke, silakan ya. Kalau misalnya juga ada produk yang memang lebih baik ya, silakan aja berbelanja di sana ya. Justru itu lebih bagus juga gitu loh. Tapi kalau memang masih juga doyan atau selera dengan makanan-makanan yang dijual di KFC, McD, di Pizza Hut dan sebagainya, ya jangan larang orang lain. Anda nggak suka ya udah nggak apa-apa, orang lain suka silahkan mereka berbelanja ya, tanpa memukuli mereka begitu ya.
Lalu berikutnya ada dari Klikande. Jadi sama aja seperti membela saudara di negara lain tapi merugikan saudara setanah air. Nah ini dia teman-teman yang kita sangat sayangkan. Katanya saudaranya itu adanya di Palestina. Kenapa? Karena satu agama gitu loh. Nah sedangkan di Indonesia kita ini banyak ya yang seharusnya butuh bantuan begitu, tetapi hanya gara-gara beda agama ya mungkin dalam pikirannya ini bukan saudara saya. Nah ini pikirannya sih teman-temannya nggak lancar gitu loh ya, nggak menggunakan akal sehat. Lalu ada dari Dede, mematikan rezeki orang, dosa lur. Nah betul sekali ya. Lalu ada komentar dari Agung Kristiano, tukang boykot itu pendidikannya rendah. Ya saya pikir sih kalaupun mungkin pendidikannya tinggi, karena sekarang banyak orang berpendidikan tapi tidak mempunyai akhlak ya, tidak punya moral. Pendidikan tinggi tapi karakternya bobrok gitu loh. Ya jadi kita harus bisa membedakan mana yang berpengetahuan, mana yang berpendidikan dengan mana yang berkarakter baik ya. Jadi ini harus bisa dipilah-pilah begitu loh. Jadi artinya bahwa nggak semua orang berpendidikan moralnya itu baik ya, nggak semua. Lalu berikutnya ada dari Joko Agung ya teman-teman. Masih banyak waralaba milik saudara muslim dan saudara sebangsa, dan nantinya UMKM makanan lokal akan naik daun. Silakan ya, silakan, itu lebih baik kalau misalnya ada produk lokal yang lebih baik dan memang juga konsumen mempunyai selera ya, mempunyai ya rasa pengen membeli ya, rasa pengen menikmati produk lokal, itu lebih baik ya. Tapi kalau misalnya mereka lebih selera ke produk yang di KFC dan sebagainya, ya kenapa kita harus larang ya kan? Nah gitu aja kok repot. Lalu ada dari Ernita Elfrida teman-temannya, masuk akal bang. Betul, emang betul masuk akal ya. Ada dari Golden Reef Channel ya, boykot, demo, anarkis, persekusi ya. Pantes Tesla investasi pabriknya di Malaysia, Apple di Vietnam. Lalu kita coba melihat ada dari Juliane Odit ya teman-teman. Musuh terberat bukan dari luar, melainkan saudara sebangsa sendiri. Betul itu kawanku, betul ya. Itulah yang sekarang nyata-nyata ya di depan mata kita sendiri ya. Ada dari Rifan Hisyar Abisatya. Saran saya kalau mau boykot, produk yang diproduksi di Israel itu lebih tepat sasaran. Pertanyaannya, apakah ada produk yang dijual di sini diproduksi di Israel? Nggak tahu sih. Yang penting ya jangan merugikan orang lain hanya gara-gara Anda benci sama Israel ya, itu aja ya. Lalu berikutnya ada dari Berkah ya, yang teriak boykot sebagian besar mereka yang jarang beli di resto itu, atau bahkan cuma beli sekali dan bilang mahal. Ya bukan itu sih sebenarnya alasannya, hanya karena memang benci sama Israel aja dan teriak-teriak bela Palestina tapi disuruh berangkat nggak berani berangkat gitu ya. Ada juga dari Chris Giantoro, kan mereka bisa kerja freelance bang ya, kerja yang lebih syar'i gitu ya, jual parfum Arab misalnya, lebih berkah bang. Oh jadi ini harus ke Arab-Araban ya. Kasihan juga. Nah ini yang terakhir dari Bang Hodi ya, cariin kerja lain, rezeki bukan dari waralaba, semut aja dijamin rezekinya, lu kalau nggak percaya Tuhan ya beda lagi. Nah memang teman-temannya ini kalau sudah masuk ke ranah agama atau ranah keyakinan atau ranah iman ya kayaknya sih nggak bisa bedain mana soal gimana gitu ya kemanusiaan ya, sehingga akhirnya agama sama yang lain-lain disamakan begitu nggak bisa ya. Akhirnya ya ini yang terjadi teman-temannya, kita memusuhi orang-orang Indonesia
Mungkin ini hanya contoh ya, kita memusuhi orang Indonesia hanya karena dia beda agama, tetapi kita klaim ya orang Palestina hanya karena seiman saja. Nah, dan itu adalah sebuah hal yang munafik sih menurut saya, teman-teman ya. Seharusnya yang menjadi saudara kita itu adalah orang-orang yang ada di dekat kita, yang kita langsung lihat ya bagaimana keberadaan mereka. Kalau mereka butuh bantuan, seharusnya kita bantu aja sekalipun mereka tidak seiman dengan kita. Kira-kira gimana teman-teman? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar video ini. Selamat pagi ya, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Prianto Samasi, dan salam Indonesia cerdas.